Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, Pak. Semangat? Semangat, Pak. Oke, alhamdulillah. Mau calon jadi guru? Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau tidak jadi guru ya jadi guru bagi anak-anaknya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya nanti ya. Oke. Masih semangat ya, yang jelas. Materinya yang akan Bapak sampaikan kepada saudara-saudara yaitu adalah materi pengantar ilmu sosial, ya kan? Nah, materinya temanya hari ini tentang hakikat ilmu. Nah, sebelum saya Bapak berikan materi, Bapak mau absen dulu kehadiran kalian. Baik, Madania ada? Pak. Oke, alhamdulillah. Mas Suna Hadir. hadir, Mas Ruro Hadir. hadir, Muhammad Rizky Setiadi Pradana hadir, Solihuddin Ya, Pak. hadir, Zahro hadir, dan ada Mahadir Ya, Pak. hadir. Oke. Dan terakhir Nadia. Hadir. Oke. Baik. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita Bapak mau memberikan sedikit motivasi. Motivasinya yaitu adalah setiap kita melakukan sesuatu kita harus mengawali dengan ucapan Bismillah. Dan apapun yang kita lakukan, apapun hasilnya itu kita ucapkan Alhamdulillah. Karena apa? Dengan kita mengatakan seperti itu, maka kita sama saja mensyukuri nikmat Tuhan. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang hakikat ilmu. Nah, coba kita lihat di sini apa yang kalian ketahui dari hakikat ilmu. Coba. Ayo, materi kemarin mungkin ada yang bisa bisa dikaitkan sama materi hari ini. Ada yang bisa enggak menjelaskan tentang hakikat ilmu, apa hakikat dan apa ilmu itu, atau dijadikan satu? Ada yang bisa? Ya, Mbak. Mas Ruro. Iya. Hakikat ilmu itu ilmu yang sebenarnya, Pak. Ilmu yang sebenarnya. Baik. Yang sebenarnya. Baik. Yang lainnya. Apa hakikat ilmu menurut Anda? Mbak Mas Ruro, itu ilmu pengertian ilmu yang sampean utarakan itu dapat dari mana Anda? Dari waktu pas materi yang lalu itu, Pak, kan dijelasin dari. Oke, ilmu yang sebenarnya. Baik, ketika kita berbicara tentang hakikat ilmu, sekarang saya tanya, penting nggak ilmu itu? Penting, Pak. Penting kan? Iya. Apa ada bedanya enggak antara ilmu dan pengetahuan? Ada. Ada, Pak. Nah, nanti kita akan bahas di situ apa perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan. Menurut kalian ilmu dan pengetahuan itu sama apa enggak sementara ini? Beda. Beda, Pak. Beda. Tapi untuk pengertiannya kadang nggak bisa. Ya. Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Baik. Di sini kita akan membahas tentang hakikat ilmu. Oke. Sekarang saya tanya satu lagi sebelum saya buka slide selanjutnya. Sudah punya ilmu kalian sebelum berangkat ke kampus? Sudah, Pak. Dari kapan kalian punya ilmu? Dari kecil. Dari kecil, pernah kecil? Pernah, Pak. Baik, ya jadi ilmu itu bisa kita dapatkan baik itu dari akademis maupun non akademis. Baik, coba Mas Rizky dibaca yang slide itu yang di atas. Berpikir mencirikan hakikat manusia, dan karena berpikir dia menjadi manusia. Ya, maksudnya gimana itu menurut sampean? Menurut saya, kalau gak berpikir itu bukan manusia. Kalau karena berpikir itu manusia. Oke, ada jawaban lain? Mungkin ada yang lain? Tidak ada. Mbak Madania, ada jawabannya?
Karena pada hakikatnya manusia mempunyai akal untuk berpikir, Nah. berbeda dengan hewan dan lainnya. Oke, ketika kita berbicara tentang berpikir, pernah berpikir kalian? Pernah. Berpikir sesuatu, ya kan? Ya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau orang terlalu banyak angen-angen, itu namanya berpikir atau halusinasi? Halusinasi. Halusinasi itu adalah seseorang yang melakukan hayalan tanpa ada realita. Nah, kenapa tidak ada realita? Karena hanya imajinasi. Karena hanya imajinasi abstrak, ya kan? Nah, kalau orang yang punya ilmu, dia bukan berhalusinasi lagi, tetapi apa? Dia berpikir bagaimana untuk bisa mencapai target atau keinginan yang dia inginkan. Karena dia sudah punya ilmu, punya langkah-langkah, punya strategi untuk bagaimana dia bisa mencapai yang dia inginkan. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, pengen jadi dosen tidak suatu saat? Pengen. Salah satu cara untuk menjadi dosen, mulai dari sekarang harus belajar. Setelah lulus dari S1 harus Belajar belajar lagi atau lanjut studi, ya kan? Studi ke jenjang S2. Setelah S2 kemana lagi? Belajar S3 belajar lagi. Setelah S3 jadi apa? Dosen. Profesor. S2 sudah bisa jadi dosen. S3 itu jadi doktor. Doktor. Setelah doktor itu sudah tidak ada lagi sekolahnya, yang ada profesi. Profesinya itu yaitu adalah profesor. Bahkan atasnya lagi di atasnya profesor apa? Insinyur. Bukan. Insinyur itu untuk orang teknik. Apa yang paling tinggi? Nggak tahu. Guru besar. Jadi di atas dosen itu nanti ada yang namanya doktor. Di atasnya Profesor. ada ini sudah selesai ya. Untuk tamatan pendidikan itu S3 itu sampai doktor, profesor dan Guru besar. guru besar atau GB disingkat, itu adalah profesi. Kalau orang di kesehatan kan ada kuliah profesi, kan gitu kan? Pernah dengar kan? Yaitu di luar jenjang studi keahlian khusus. Ya mudah-mudahan nanti kalian bisa seperti ini. Nah, kenapa kok mereka itu kok sampai mengejar guru besar, profesor, doktor ataupun minimal dosen? Ya kan? Karena apa? Selain dia orang-orang ini mengejar status atau status pekerjaan, mereka juga punya ilmu dan mereka juga ingin mengejar ilmu, karena semakin tinggi jenjang pendidikannya maka ilmu yang mereka peroleh juga semakin Banyak. walaupun juga diraihnya juga semakin sulit. Tapi itulah seperti itu. Pernah kalian lihat pohon kelapa? Pernah, Pak. Nah, sekarang saya tanya, air dari dari buah kelapa itu seger enggak? Seger, Seger. Pak. Tapi pernahkah kalian lihat pohon kelapa tingginya 1 meter? Tidak. Kemungkinan besar belum melihat, ya kan? Iya. Walaupun ada pohon kelapa yang boncel itu, yang kecil-kecil itu. Tapi kan katakan pohon kelapa itu kan tinggi-tinggi. Iya. Nah, ketika nanti Anda sampai di puncak, Anda mendapatkan hadiah. Kan seperti itu. Iya. Sama seperti ini. Karena apa? Ketika manusia itu diharuskan berpikir, ya kan? Mereka itu adalah manusia. Karena manusia ketika dia itu masih hidup, dia wajib berpikir. Untuk apa? Meningkatkan kemampuannya, keilmuannya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Mas Solehudin, coba dibaca ini, Mas. Ilmu adalah sebuah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di dunia. Terus? Dengan ilmu, seseorang memiliki sebuah teori dari mengapa sesuatu harus terjadi. Ya. Maksudnya gimana? Ya, setiap manusia harus punya pikiran, Pak. Maksudnya sih ya, punya ilmu, Bapak. Ya, oke. Jadi seperti ini. Ketika kalian bersekolah, ya kan, atau studi seperti sekarang, ya kan, ya. Ketika kalian itu sudah kuliah saat ini, kalian itu kan pasti mendapatkan sebuah ilmu yang diberikan oleh
dosen-dosen yang kalian ampuh atau dosen-dosen yang ngajar di kelasnya Anda. Nah, setiap dosen yang ngajar di kelasnya Anda itu pasti mereka tuh memberikan sebuah ilmu. Nah, ilmu ini ya kan bisa menjawab imajinasi Anda yang selama ini mungkin menurut Anda tuh hanyalah halusinasi, ya kan, halusinasi belaka. Kemudian ketika kalian belajar, Anda mendapatkan jawaban dari halusinasi yang kalian pikirkan itu. Itulah fungsinya ilmu. Ilmu ini bisa memecah halusinasi seseorang. Jadi halusinasi itu kalau kalian pengen fresh, pengen tenang, tidak perlu merokok. Karena zat nikotin itu kan katanya bisa untuk menenangkan pikiran. Itu berarti apa? Dia sudah penuh pikirannya, sudah stres. Nah, kalau orang yang berilmu tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Karena apa? Dia sudah punya kuncinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Sama kayak seumpamanya Mas Solehudin. Ketika Mas Solehudin numpak sepeda motor, kemudian Mas Solehudin bannya bocor, apa yang harus dia lakukan? Ditambal, cari tukang tambal ban, bukan pergi ke dealer. Karena dealer sepeda motor tidak menyediakan bongkar pasang ban untuk tambal ban, kan seperti itu. Karena Mas Solehudin sudah punya ilmu, kalau bocor bawa ke tukang tempel ban, dia pasti membawa kendaraannya ke tukang tempel ban. Nah, pernah sepeda motor kalian bocor? Pernah kalian bawa sendiri? Pernah. Kenapa yang cewek-cewek gak jawab? Pernah. Belum pernah, bukan enggak pernah, belum pernah. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, di sini fungsi dari kita belajar untuk mendapatkan sebuah ilmu. Karena ilmu lah, dengan kita memiliki ilmu, kita bisa memecahkan suatu masalah, baik itu yang menurut kalian tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Oke. Sekarang saya tanya kepada kalian, ketika kalian SD atau SMP, pernahkah kalian terbersit menjadi seorang mahasiswa? Tidak. Pernah, Pak. Ketika kalian masih SMP atau SD atau SMA, lihat mahasiswa jadi mahasiswa, susah atau enggak? Menurut kalian? Susah. Tapi ketika kalian menjadi mahasiswa, susah atau enggak? Tidak, Pak. Tidak. Karena apa? Karena sudah mendapatkan ilmu, dan Anda sendiri bisa memecahkan masalah. Nah, jadi seperti itu. Mungkin nanti ketika kalian sekarang mikir, nanti apa ya kalau saya naik ke sekolah ke S2, ke S3 dan lain sebagainya, pasti lebih susah. Ya jelas, pasti lebih susah. Tapi ketika Anda masuk ke sana sendiri, pasti Anda akan menemukan kunci, yaitu adalah ilmu dari dosen. Semuanya nanti dikasih tugas, ya, dikasih tugas. Pasti nanti sama dosennya nanti dikasih tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas. Sudah dapat tugas sebelumnya kalian? Sudah. Dari dosen selain saya? Sudah. Dikasih tahu caranya gimana? Iya, Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya di sini kita lihat, ya, ada dasar aksiologi ilmu. Baik, bisa kita lihat ada manusia, ada ilmu, kemudian ada baik dan ada buruk. Baik, saya kasih waktu kurang lebih 30 detik untuk kalian menganalisis dulu. Kira-kira apa isi dari segitiga itu? Ada berapa segitiganya? 1, 2, 3, 4. Coba Anda amati dulu, kemudian Anda kaji. Hari ini masuk semua ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Walaupun di luar hujan, badai, tetap harus masuk. Iya, Bapak. Mudah-mudahan aman di rumah. Amin. Baik, sudah ada yang bisa menemukan jawaban? Ada?
saya Pak. Ya, monggo Mas. Nah, menurut penalaran saya Pak, Mas Mahadir. iya Pak. Di situ kan ada segitiga, ada 4 segitiga di mana manusia, ilmu, baik dan buruk Pak. Ya. Menurut penalaran saya, manusia itu bisa dikatakan fitrah Pak, atau murni Pak awalnya. Ya. Kenapa manusia itu butuh ilmu? Karena agar bisa menjalankan aktivitas atau memecahkan masalah Pak. Namun ketika kita sudah memiliki ilmu, disitulah kita yang akan menemukan kelabilan tersendiri Pak. Dimana kita dalam memegang ilmu, kita harus benar-benar tahu efek samping kemana ilmu itu akan dibawa, apa ke jalan yang baik atau yang buruk. Namun Pak, ketika seorang manusia tidak mempunyai ilmu, itu lebih seperti hewan Pak. Ya. Kenapa seperti hewan? Karena tidak mempunyai ilmu Pak, malah jatuhnya ke hal buruk terus Pak. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mas Mahadir. Bagus sekali jawabannya. Jadi seperti ini ya. Dari gambar segitiga ini kita bisa lihat bahwa ilmu itu kenapa saya taruh di paling atas, ya kan? Karena ilmu itu pada dasarnya tingkatannya paling tinggi, karena itu adalah sesuatu yang harus kita cari. Bayangkan, seumpama Anda dari lahir sampai detik ini tidak mendapatkan ilmu dari keluarga Anda, tidak diberikan pengertian, penjelasan atau apapun juga sama orang tua Anda, apakah Anda masih yakin Anda bisa menjadi manusia seutuhnya? Tidak. Tidak. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, kalian usia berapa dulu makan mandiri tanpa didulang? Di usia berapa kira-kira dulu makan sendiri tanpa disuapi orang tua? 15 Bapak. 15 tahun. Berarti sampai usia 14 tahun disuapi. Iya Bapak. SD mungkin, TK mungkin. TK mungkin atau SD. Nah, sekarang saya tanya, sebelum Anda itu makan sendiri, diajari enggak sama orang tua bagaimana cara makan? Diajari. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Kenapa harus tangan kanan? Karena dia sopan. Yang sopan, yang baik, yang bagus, dan lain sebagainya, ya kan? Dalam Islam pun juga dianjurkan bahwa hal-hal yang baik itu dimulai dari sebelah kanan atau ya pokok bagian di kanan. Nah, itu juga merupakan ilmu yang kalian dapatkan mulai dari dasar dan kemudian Anda aplikasikan sampai detik ini, ya kan? Iya Pak. Anda mengaplikasikan ilmu tersebut untuk kegiatan sehari-hari Anda, untuk meringankan beban hidup Anda. Bayangkan kalau seumpama orang tua, saudara-saudara tidak memberikan ilmu kepada Anda, bagaimana cara makan yang baik dan benar? Mungkin saudara-saudara akan makan seperti hewan. Mungkin ketika lihat ayam nyolpek atau matuk gitu ya, Anda akan niru. Ketika lihat ada kucing, ya kan, makan langsung kayak gitu, Anda akan niru kan gitu. Iya Pak. Itu kan proses belajar. Tapi sama orang tua Anda diajari. Nah, kalau makan Nina pakai tangan kanan, pakai sendok. Kalau tangannya kotor, tapi kalau bisa, kalau di agama Islam, kalau sunnah itu kan tidak pakai tangan, ya kan. Tapi kalau bisa pakai sendok kan gitu. Jadi kan dari kecil kalian kan diajarkan. Ya, sekarang saya tanya, pakai baju kalian diajari dari umur berapa itu? Pakai baju sendiri 4 tahun. Kenapa Mas Rizky kok 4 tahun enggak usia 20 tahun? Ya Allah. Kenapa Mas Rizky? Karena kalau diajarin umur 20 tahun tuh Sudah tua, sudah tidak waktunya lagi. Bukan ya bukan tempatnya, bukan fasenya. Karena di fase-fase awal itu adalah di mana seseorang itu diberikan ilmu dasar yang nanti bisa diaplikasikan hingga jenjang usia
tua. Kalau kalian itu baru dikasih ilmu di usia tua atau 20 ke atas, apa yang terjadi? Kemungkinan Anda belum bisa mengaplikasikan 100% karena itu adalah hal baru. Ya. Kayak gitu. Sekarang saya tanya kepada kalian, semua punya handphone? Punya. Pertanyaan saya, berapa persen handphone ini kalian gunakan untuk buka aplikasi Office Word, Excel sama PowerPoint atau PDF? 30% aja. 30%. Lainnya 50%, Pak. 50%. Wah, hebat berarti. Mas Rizky, Kalau saya jujur aja berapa persen sehari gitu buka Word, PDF, kemudian Excel atau PPT? kalau ada kegiatan ya 30%-an. 30. Sisanya Sisanya game. 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 Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang yang namanya handphone ini bukan hanya alat komunikasi, tapi sudah multifungsi. Karena apa? Di handphone ini ada alarmnya juga. Ya. Padahal Anda tahu dulu alarm itu berbeda dengan HP. Kalender masuk di sini. Ya. Radio ada. Kamera Ada. ya kan? Ngerekam ada semua. Bahkan alat-alat aplikasi yang ada di laptop itu juga bisa masuk ke dalam HP. Berarti kan sudah canggih. Nah, kalau sudah canggih seperti ini, kalian kan sudah punya dasar ilmu, bisa menggunakan handphone untuk nelpon dan lain sebagainya. Nah, karena ada informasi baru, HP ini multifungsi, maka HP itu jangan hanya digunakan untuk telepon saja. Jangan digunakan untuk nge-game saja. Mungkin bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, ya kan? Di Word, kemudian kita save, ya kan? Kemudian dan lain sebagainya, atau mempersiapkan presentasi. Nah, dari ilmu-ilmu tersebut bisa diaplikasikan ke hal-hal yang baik seperti yang ada di sini. Tapi kalau ilmu itu manusia tidak mendapatkan ilmu, apa yang terjadi? Manusia akan bekerja atau melakukan hal sesuai dengan keinginannya dia, nafsunya dia. Karena dia tidak dibekali oleh ilmu sama wawasan. Seperti itu. Ya kan? Ya, Bang. Nah, jadi seperti itu. Sekarang saya tanya kepada kalian, kenapa kalian ketika kuliah harus selalu membawa tas? Karena harus bawa. Karena membawa buku, ya kan? Kenapa nggak kalian membawa buku? Karena kalian mau belajar. Nah, kalau kalian mau belajar, kalian ingin mendapatkan apa? Ilmu. Pak, bisa enggak Pak kita menggunakan HP saja? Bisa. Tapi pertanyaan saya, bisakah kalian itu memprioritaskan kegiatan kampus daripada prioritas urusan individu di HP? Yang saya takutkan adalah ketika mahasiswa terlalu sering menggunakan handphone, apa yang terjadi? Tidak fokus belajar, update status, ya kan? Nge-like Facebook demi nilai, komen di Facebook biar mencukupi, buka YouTube, ya kan? Selfie dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Apakah hal itu tidak baik, Pak? Ya, tidak baik. Karena apa? Dia tidak mengaplikasikan ilmu yang dia miliki. Baik. Mulai pertemuan ke depan bisa enggak nanti HP-nya itu digunakan untuk belajar? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Bang. Minggu depan saya nanti akan mencoba, ya, di perkuliahan kita semua menggunakan handphone. Nanti akan ada kuis yang akan saya buat. Jadi pastikan minggu depan, ini memang asli ya, asli yang buat asli. HP-nya harus ada paketannya. Karena nanti di minggu depan kita akan ada kuis dan cepet-cepetan. Jadi ketahuan nanti yang dapat ranking 1 sampai akhir itu akan ketahuan di situ. Dari aplikasi. Seperti itu. Nah, sebelum pelajaran ditutup nanti ada tugas, ya kan? Tugasnya itu
jelaskan kembali metode menurut Anda, pengalaman metode keilmuan yang Anda alami sendiri. Nah, sebelum kalian fokus ke tugas, saya akan memberikan materi ini, penjelasan biar kalian punya dasar ilmunya. Yang pertama, ada dasar epistemologi ilmu atau ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses metode keilmuan. Yang pertama di sini ada rasionalisme. Apa rasionalisme? Yaitu adalah ide kebenaran yang menjadi pengetahuan diperoleh dari logika. Seperti itu. Ya. Jadi maksudnya logika di sini apa? Buah pemikiran. Sama kayak kalian. Ketika kalian itu masih SMP, SMA atau SD, lihat mahasiswa itu kok kayaknya ruwet. Betul? Ketika realita terjun langsung atau empirisme, apakah seruat seperti di pemikiran kalian? Tidak. Belum tentu, ternyata. Jadi artinya apa? Logikanya itu belum tentu searah dengan pengalaman atau empirisme. Nah, perlunya studi materi pengantar ilmu sosial di hakikat ilmu ini kita mempelajari antara rasionalisme dan empirisme ini kalau bisa harus sejalan, harus satu frekuensi. Artinya apa? Apa yang kita bayangkan itu nanti harus sesuai dengan realita. Sama kayak sekarang. Kalian nanti cita-cita setelah lulus dari sini, dari STKIP PGRI Bangkalan mau jadi apa? Dosen, Mbak. Dosen atau pendidik. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama harus belajar. Itu harus dilakukan. Agar apa? Empirismenya ini terwujud. Bukan hanya logika-logika saja. Kayak gitu. Mau jadi dosen semua ya? Iya, Pak. Mau. Kepala sekolah? Mau. Siapa tahu nanti Anda jadi kepala sekolah, jadi mitra dari STK. Kan gitu. Baik. Nah, kalau rasionalisme dan empirisme ini sudah bisa digabungkan, maka muncullah metode keilmuan. Apa metode keilmuan? Gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Yaitu adalah ide seseorang itu sudah diuji kebenarannya di lapangan. Oh, ternyata kalau kuliah itu menurut saya di angan-angan itu susah. Ternyata ketika di kenyataan ternyata tidak susah. Berarti antara rasionalisme dan empirisme ini ada ketidaksinkronan atau tidak sambungan. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu hal dan lain sebagainya, jangan terlalu dipikir katanya. Karena apa? Perbedaan ilmu dan pengetahuan, saya jelaskan di sini. Ilmu itu adalah apa? Pengetahuan yang diperoleh melalui kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kayak gitu. Itu adalah ilmu. Sesuatu yang diperoleh dari kaidah-kaidah keilmuan. Dan sudah diuji kebenarannya. Dan sudah layak untuk diaplikasikan. Itu adalah ilmu. Tapi kalau pengetahuan itu adalah informasi yang didapat dari pihak-pihak tertentu dan belum tentu benar kejadian. Itulah perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pentingnya kita punya ilmu agar kita lebih beradab daripada kita hanya memiliki pengetahuan. Jadi seperti itu. Sekarang saya tanya, pernah kalian pergi ke Malang? Pernah. Dulu menurut kalian ketika sebelum pernah pergi ke Malang, apa gambaran kalian tentang Malang? Kota apa itu? Kota dingin. Kota dingin. Terus pegunungan, terus rekreasi. Setelah kalian pergi ke Malang sendiri, apa yang kalian lihat? Ya seperti itu, bahkan lebih bagus lagi. Nah, itu adalah ilmu yang Anda dapat. Kalau pengetahuan itu dapat informasi dari beberapa pihak saja, tapi belum tentu kebenarannya. Baik, terkait materi hari ini menurut saya sudah selesai. Jadi tugasnya adalah jelaskan kembali menurut Anda pengalaman metode keilmuan yang Anda alami sendiri, ya kan? Kemudian resumlah kegiatan hari ini, ya. Kemudian nanti hasil resumannya dan tugas
metode keilmuannya ini tolong dikirim di e-learning. Baik, ada yang tanyakan? Sudah? Sudah ya? Baik, Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu bukan ikut tinggi, kadang kayak gitu.